Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianingsih, NIM 1750081. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pengajuan Rekomendasi Penerima Bantuan Program Indonesia Pintar menggunakan metode Rank Order Centroid dan Oreste. Latar belakang. Program Indonesia Pintar atau biasa yang disebut dengan PIP merupakan program pemerintah di bidang pendidikan yang diperuntukkan untuk anak yang berusia 6-21 tahun. Program ini dibuat untuk membantu siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sekolah di Kota Tarakan yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar salah satunya adalah SMK Negeri 3 Tarakan. Sekolah ini berkewajiban mendaftarkan siswa yang memiliki Kartu Indonesia Pintar atau biasa yang disebut dengan KIP. Selain itu, sekolah juga bisa mendaftarkan siswa yang tidak memiliki KIP dengan melihat kriteria penilaian yang ada di sekolah. Kendala yang sedang dihadapi SMK Negeri 3 Tarakan ialah terdapat banyaknya siswa yang diseleksi, beserta adanya kriteria penilaian yang harus diperhitungkan dan belum adanya sebuah sistem yang membantu pihak sekolah untuk menyeleksi siswa. Salah satu solusi yang dapat digunakan dalam penentuan calon penerima bantuan PIP ini adalah dengan menggunakan sebuah sistem pendukung keputusan atau biasa yang disebut dengan SPK. Permasalahan yang terdapat di SMK Negeri 3 Tarakan yaitu belum adanya sebuah sistem pendukung keputusan untuk penyeleksian calon penerima program Indonesia Pintar, sehingga penyeleksian pada saat ini di SMK Negeri 3 Tarakan masih bersifat manual dan masih berdasarkan anjuran dari wali kelas masing-masing jurusan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu objek penelitian berada di SMK Negeri 3 Tarakan. Sampel data yang digunakan adalah data siswa kelas 10 tahun 2020 dengan jumlah 100 siswa. Kriteria yang digunakan yaitu pekerjaan orang tua, penghasilan, status yatim piatu, kepemilikan kartu keluarga sejahtera atau KKS, program keluarga harapan atau PKH, kartu perlindungan sosial atau KPS, berkebutuhan khusus, dan yang terakhir yaitu transportasi. Batasan masalah yang terakhir yaitu hasil keputusan berupa calon penerima bantuan PIP. Pada penelitian ini saya menggunakan dua metode. Yang pertama metode Rank Order Centroid yang saya gunakan untuk perhitungan bobot kriteria dan metode Oreste yang saya gunakan untuk proses penyeleksian nanti. Pertama, metode Rank Order Centroid atau biasa yang disebut dengan ROC. ROC didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas dari kriteria. Teknik ROC memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan ranking yang dinilai berdasarkan tingkat prioritas atau tingkat kepentingan. Biasanya yang dibentuk dengan pernyataan kriteria 1 lebih penting dari kriteria 2, yang lebih penting dari kriteria 3, dan seterusnya hingga kriteria ke N. Adapun secara umum rumus ROC yaitu nilai pembobotan kriteria sama dengan jumlah dari seluruh pembagian nilai alternatif dibagi lagi dengan jumlah kriteria. Metode yang kedua yaitu metode Oreste. Oreste menurut Masjin dan Lesion merupakan metode yang dibangun sesuai untuk kondisi di mana sekumpulan alternatif akan diurutkan berdasarkan kriteria sesuai tingkat kepentingannya. Adapun langkah-langkah dalam menentukan peringkat dalam metode Oreste yaitu 1. Menjadikan dalam bentuk Bayesian rank. Jika ada nilai yang sama, maka rankingnya dicari rata-ratanya. Dari hasil tersebut, urutkan dari besar ke kecil. Ranking nilai alternatif dari kriteria terbesar diberi nilai 1. Dan untuk nilai selanjutnya diurutkan berdasarkan nilai yang menjadi urutan selanjutnya. Yang kedua, menghitung distance score dengan cara menghitung setiap pasangan alternatif kriteria sebagai nilai untuk posisi yang ideal dan ditempati oleh alternatif terbaik untuk kriteria yang paling penting. Adapun rumus distance score yaitu distance score sama dengan setengah dikalikan Bayesian rank kriteria J dipangkatkan koefisien ditambah setengah dikalikan Bayesian rank alternatif dalam kriteria dipangkatkan lagi dengan koefisien, lalu dipangkatkan lagi dengan super koefisien. 3. Hasil distance score menjadi global rank, yaitu dengan mengurutkan hasil dari distance score dalam bentuk ascending, kecil ke besar.
Yang keempat, penjumlahan global rank. Jumlahkan semua alternatif dalam kriteria dalam satu baris pada setiap kolom. Yang kelima, maka didapatkan hasil akhir pada global rank yang hasilnya diurutkan. Data dengan nilai sumeri terkecil merupakan data prioritas utama atau peringkat pertama. Selanjutnya, demo aplikasi. Pada aplikasi yang saya buat, tampilan yang pertama yang muncul adalah tampilan form login, di mana tampilan form login ini digunakan untuk mengakses atau masuk dalam aplikasi. Di dalam tampilan ini terdapat dua inputan, username dan password. Baiklah, saya akan menginputkan username dan password yang sudah saya daftarkan di dalam aplikasi ini melalui database. Ini adalah tampilan menu utama, di mana di dalam tampilan menu utama ini terdapat beberapa menu pilihan, yaitu pendataan siswa, kriteria, penilaian, dan perhitungan. Kita langsung ke pendataan siswa. Ini adalah tampilan dari form pendataan siswa, di mana dalam form pendataan siswa ini digunakan untuk menginput identitas siswa. Adapun di dalam tampilan ini terdapat beberapa button yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Yang pertama, button simpan yang digunakan untuk menyimpan data. Yang kedua, button ubah untuk mengubah data yang sebelumnya yang sudah ada di database. Yang ketiga, ada button hapus apabila ada data yang mau dihapus atau salah input data. Baiklah, saya akan memasukkan data acak untuk mencoba aplikasi pendataan ini. Apabila ada text box yang kosong, maka perintah simpan tidak dapat dijalankan. Maka akan muncul data tidak lengkap, silakan diisi semua inputan. Simpan. Data tersimpan. Apabila kita ingin mencari data yang sudah kita inputkan tadi, maka dapat langsung diklik di data grid atau mencari di menu pencarian. Klik. Apabila ingin diubah, bisa langsung diubah. Data berhasil diubah. Kita lihat apakah dia berubah. Tadi saya rubah di jurusan. Jurusannya berubah. Apabila kita ingin menghapus, tinggal klik hapus. Maka data berhasil dihapus. Kembali. Selanjutnya ke menu kriteria. Ini adalah tampilan dari form kriteria penilaian. Disinilah implementasi metode rank order centroid diproses, di mana metode ini digunakan untuk mencari nilai bobot untuk kriteria penilaian. Metode ini diproses pada button simpan. Ketika kita menginput kriteria yang ingin ditambahkan, maka ketika diklik simpan, dia akan melakukan proses perhitungan dengan menggunakan metode rank order centroid. Setelah mengisi kriteria penilaian, selanjutnya ke parameter penilaian.
Form parameter penilaian ini digunakan untuk mengisi parameter penilaian dari kriteria sebelum yang sudah kita input di form kriteria. Selanjutnya kita ke form penilaian. Form penilaian ini digunakan untuk menginput nilai setiap siswa, di mana di dalam form penilaian ini terdapat button simpan, ubah, dan hapus, yang di mana button tersebut memiliki kegunaan dan fungsinya masing-masing. Di dalam form ini juga terdapat button cari, yang memudahkan pengguna untuk mencari data yang sudah diinput atau belum. Selanjutnya ke menu perhitungan. Ini adalah tampilan awal dari form perhitungan, di mana di dalam form perhitungan inilah saya mengimplementasikan metode Oreste. Setelah data penilaian tampil, maka langkah awal yaitu mencari Bayesian rank. Ini adalah nilai Bayesian rank dari tiap-tiap kriteria. Selanjutnya mencari nilai distance score. Ini adalah nilai distance score yang didapatkan dari nilai Bayesian rank sebelumnya. Setelah mencari nilai distance score, langkah akhir yaitu mencari nilai preferensi. Ini adalah hasil dari perhitungan nilai preferensi, di mana sesuai dengan metode Oreste bahwa nilai preferensi terkecil akan mendapatkan peringkat pertama. Jadi siswa yang bernama Mardayuni dari jurusan X41 mendapatkan ranking pertama dengan nilai preferensi paling kecil yaitu 9,66768. Dan nilai preferensi yang paling besar akan mendapatkan peringkat terakhir, yaitu siswa yang bernama Diva Anggraini Putri dengan nilai preferensi paling besar yaitu 66,3649 yang mendapatkan peringkat 100. Sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.